Cara menarik perhatian lawan jenis. Terkadang, tanpa disangka-sangka Anda bertemu seseorang yang begitu mengesankan dan memesona, lalu berharap bisa mengubah pertemuan singkat itu menjadi ajakan makan malam, ciuman romantis atau mungkin sekadar percakapan yang menyenangkan. Anda tidak pernah tahu di mana pertemuan itu akan terjadi atau siapa sosok misterius yang akan Anda jumpai, tetapi setidaknya Anda bisa membekali diri untuk meningkatkan peluang mewujudkan keinginan tersebut. Berikut beberapa kiat dasar untuk membantu Anda. Langkah 1. Jangan mendekam di rumah saja. Anda harus pergi ke tempat umum untuk bertemu orang lain. Persiapan harus dimulai bahkan sebelum Anda meninggalkan rumah, meskipun Anda hanya ingin bersantai sambil menikmati kopi di kafe favorit. Luangkan waktu sejenak untuk memeriksa penampilan Anda di depan cermin sebelum melangkahkan kaki keluar rumah. Tidak masalah jika Anda hanya mengenakan piyama di rumah, tetapi penampilan seperti itu bukan cara terbaik untuk menarik perhatian seseorang saat Anda berada di depan umum. Kenakan pakaian yang membuat Anda merasa nyaman. Jangan sampai Anda terlihat canggung. Anda harus menunjukkan kesan bahwa Anda peduli dengan penampilan, tetapi tidak terobsesi dengannya. Kenakan pakaian yang tepat. Jika Anda ingin pergi menonton konser rock, tidak masalah mengenakan sepatu bot dan jaket kulit. Akan tetapi, jangan pergi ke sebuah klub yang elegan dengan pakaian tersebut, kecuali Anda sangat percaya diri dan merasa nyaman. Kenyamanan akan didapat jika Anda tidak mengundang tatapan aneh dari orang-orang di sekitar. Yang paling penting, tampil cantik sering kali berarti merasa nyaman dengan diri sendiri dan mendapat imbalan atas jerih payah Anda itu. 2. Ikuti perkembangan yang terjadi di sekitar Anda. Penampilan luar memiliki peran penting dalam menarik perhatian orang lain, tetapi pikiran manusia merupakan zona erotis terbesar. Tunjukkan kepedulian terhadap apa yang terjadi di luar sana sehingga Anda bisa menjadi lawan bicara yang menarik. Bekali diri Anda dengan pengetahuan tentang berbagai topik yang sedang hangat. Dengan mengetahui topik yang benar-benar menarik minat Anda, orang akan melihat Anda sebagai pribadi yang menarik. Musik cenderung mendekatkan banyak orang. Mengetahui kelompok musik yang bahkan belum pernah Anda dengar lagunya bisa menjadi kunci untuk membuka jalur komunikasi karena ketidaktahuan akan mematikan pembicaraan saat itu juga, bahkan sebelum dimulai. Sebaliknya, jika Anda berkata pernah mendengar tentang Green Day dan menyukai Bang Bang, tetapi Anda menganggap musik mereka sedikit terlalu keras akan menunjukkan kepada lawan bicara bahwa Anda menghargai pilihan mereka dan memiliki alasan tersendiri untuk tidak sepakat. Dengan begitu, Anda mendapat sedikit waktu untuk terlibat dalam pembicaraan sekaligus mencari cara untuk mengganti topik dan mengarahkan pembicaraan menuju zona yang lebih familiar. Kenali diri Anda dengan cukup baik sehingga bisa merasa nyaman saat mengungkapkan ketidaksetujuan. Tidak ada yang lebih membosankan dan menyebalkan daripada seseorang yang menyetujui apapun. Mungkin orang di hadapan Anda begitu memesona sampai-sampai Anda tidak bisa mengalihkan pandangan, tetapi dengarkan apa yang dia bicarakan. Jangan takut untuk mengatakan bahwa Anda tidak setuju dengan pendapatnya. Anda tidak akan dianggap sebagai orang jahat. Hal itu justru akan membuat Anda menjadi pribadi yang lebih baik karena punya keberanian untuk membuka diri. Anda juga akan terlihat lebih tegar, tidak merasa terintimidasi dan berhasil membalikan keadaan. 3. Tertawalah saat dia menceritakan lelucon. Teman bicara Anda akan merasa lebih nyaman, percaya diri, dan santai berada di dekat Anda. Namun, jangan berlebihan. 4. Miliki gaya sendiri. Gaya apa saja tidak jadi masalah, asalkan itu milik Anda sendiri. Keunikan sangat penting karena hal itu membedakan Anda dari orang lain yang banyak dijumpai di luar sana. Jika topi konyol di toko vintage itu membuat Anda terlihat keren, pakai saja. Jangan berkecil hati hanya karena orang menganggap Anda aneh. Toh, sebenarnya Anda juga tidak ingin bertemu dengan orang-orang itu. 5. Tiru tindakan yang dilakukan lawan bicara.
Hal ini tidak hanya menunjukkan bahwa Anda merasa tersanjung berbincang dengannya, tetapi juga memperlihatkan bahwa Anda memperhatikannya. 6. Tunjukkan ketertarikan dengan kontak fisik. Sentuhan kecil bisa menjadi cara ampuh untuk melihat kemana arah pembicaraan Anda. Jika dia tidak keberatan, bahkan terlihat nyaman saat Anda menyentuh tangannya atau menyenggol lengannya, itu berarti dia memiliki ketertarikan terhadap Anda. Mulailah dengan rayuan kecil dan ringan. Pastikan Anda menyesuaikannya dengan reaksi lawan bicara. 7. Tataplah matanya. Saat berbicara dengannya, jangan lupa untuk menatap matanya. Orang menganggap mata adalah jendela jiwa. Jadi, tidak ada salahnya menunjukkan kekaguman Anda. Hargai lawan bicara dengan tulus. Namun, jangan menatap terlalu lama karena bisa membuatnya merasa tidak nyaman. Menurut penelitian, seseorang yang tertarik kepada orang lain biasanya akan menatapnya sekitar 4,5 detik. 8. Nikmati makanan Anda. Meskipun Anda terobsesi dengan berat badan, jangan mengabaikan makanan Anda di hadapannya. Itu bukan tindakan yang tepat. Pada umumnya orang akan merasa canggung ketika orang di depannya hanya menontoni dia makan. 9. Jagalah kebersihan dan kerapian diri. Jika Anda tidak ingin ada monster bau di tempat tidur Anda, jangan menjadi monster yang sama untuk orang lain. Selain itu, jika pertemuan terjadi pada waktu yang tidak tepat dan Anda dalam kondisi kurang segar, pergilah ke kamar mandi terlebih dahulu untuk merapikan diri. Katakan dengan jujur apa masalah Anda dan mintalah dia untuk menunggu sebentar. Jika seseorang menertawakan kebersihan dirinya, tanggapi dengan santai dan balas lelucon itu untuk menghilangkan ketegangan. 10. Lakukan tukar-menukar nomor telepon, surel, dan sebagainya. Seringkali, bagian paling sulit bukanlah aturan menunggu 3 hari sebelum menghubunginya, melainkan saat memberanikan diri untuk meminta informasi kontak tersebut. 11. Ajaklah dia untuk bertemu lagi, jika tidak ada tanda-tanda dia akan melakukannya. Saat pertemuan pertama, seharusnya Anda bisa menilai siapa yang harus mengambil inisiatif ini. Perhatikan bagaimana pembicaraan berlangsung. Mungkin dia harus turun dari kereta pada pemberhentian berikutnya, sementara Anda sudah mengoceh selama 15 menit terakhir dalam perjalanan ke kantor. Jika itu yang terjadi, tanyakan apakah Anda bisa meneleponnya kapan-kapan. Namun, jika pertemuan itu terjadi di bar dan Anda berdua sudah mengobrol selama beberapa menit sambil menikmati minuman, tidak ada salahnya Anda memberikan nomor telepon dan mengajaknya untuk bertemu lagi suatu hari. Perbedaannya adalah tingkat keakraban yang terjalin di antara Anda berdua. Meminta nomor telepon dari seseorang yang belum begitu Anda kenal akan menimbulkan kecanggungan untuk Anda berdua, tetapi jika Anda memiliki kesempatan untuk menjalin kedekatan dengannya, kemungkinan besar dia tidak akan keberatan memberikan nomor teleponnya yang berharga itu. 12. Jangan pernah memberi jawaban tidak ada jika seseorang menanyakan minat Anda. Hindari jawaban singkat yang menunjukkan keengganan berbicara, seperti nggak ada. Jangan sia-siakan kesempatan ini, bicaralah. Jelas bahwa dia ingin tahu. Bahkan jika minat Anda tidak biasa, jangan takut untuk menceritakannya. 13. Buatlah rencana. Mungkin rencana ini terdengar gila, tetapi dalam beberapa minggu pertama sebuah hubungan, akan menyenangkan jika Anda bisa membuat jadwal kencan yang mapan. Jika Anda memiliki keberanian, hubungi dia dan tanyakan apa yang dia lakukan beberapa hari sebelum jadwal kencan, kemudian katakan ada sesuatu yang tidak terduga sehingga Anda terpaksa mengubah tanggal kencan. Lakukan trik ini hanya jika Anda ingin membangun ketegangan. Gunakan akal sehat karena pada saat bersamaan hal ini akan membuat dia merasa penasaran dan Anda bisa melihat apakah dia benar-benar ingin bertemu Anda lagi.